Halo teman-teman, salam kenal dengan video saya. Saya Lucy Maria Marbun, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Ilmu Pendidikan dan Keguruan dengan nomor NPM 220116333 akan memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan oleh Bapak Kusman Hawidawi, yaitu meresensi Sekolah Itu Candu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah melihat video saya. Semoga dapat bermanfaat dan membantu ya teman-teman. Saya akan meresensi Sekolah Itu Candu oleh pengarang Roem Topatimasang. Beliau lahir tanggal 20 Mei 1958 di Masamba, Sulawesi Selatan. Beliau sempat menjadi mahasiswa di IKIP Bandung pada tahun 1967 sampai 1980. Kegiatan yang dilakukan oleh Roem Topatimasang selama menjadi mahasiswa banyak dihabiskan di luar kampus atau sebagai unjuk rasa di jalanan. Hal-hal permasalahan yang dialami oleh Roem Topatimasang adalah ia sempat ditahan di militer pada tahun 1978. Bukan hanya itu saja teman-teman, hal yang permasalahan yang dialami oleh Roem Topatimasang di IKIP Bandung adalah yang mengharuskan ia dikeluarkan menjadi mahasiswa karena nekat menjadi ketua presidium Dewan Mahasiswa yang dinyatakan organisasi terlarang. Kesibukan yang dilakukan oleh Roem Topatimasang adalah sebagai fasilitator program pelatihan, redaktur jurnal wacana, dan menyunting buku-buku terbitan dari Insis Press Yogyakarta. Sekolah Itu Candu. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap buku merupakan suatu ilmu. Ini merupakan suatu ungkapan yang diberikan Roem Topatimasang di buku Sekolah Itu Candu. Beliau membuat buku ini dengan latar belakang tentang sekolah dan pendidikan alternatif. Di buku ini, awal menjadi pembahasan yang melisik yaitu tentang sekolah itu sendiri. Sekolah dalam bahasa Latin, sekolah, skolae, dan sekolah yang merupakan suatu ilmu atau yang diartikan sebagai waktu luang. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman tentang sekolah? Sejenis bangunankah yang sangat besar atau sejenis seragam yang sangat keren yang dipakai oleh mahasiswa atau murid-murid lainnya, atau yang berkaitan dengan tentang biaya yang sangat mahal? Dan apa yang terlintas di pikiran teman-teman tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah? Nah, salah satu contoh yang dilakukan di sekolah adalah seorang guru yang memberikan ilmu-ilmu baru dan seorang siswa yang mendengarkan dan mengerjakan apa yang diberikan oleh guru. Merupakan suatu kegiatan di sekolah. Berdasarkan yang disampaikan di buku ini, di zaman Yunani, ketika orang-orang yang ingin mendapatkan hal-hal baru atau mendapatkan ilmu-ilmu baru, mereka akan menemukan tempat-tempat tertentu dan menemukan orang-orang yang memiliki wawasan yang tinggi dan pandai belajar. Sehingga yang diartikan sekolah tadi itu waktu luang di mana mereka mencari hal-hal baru atau mencari ilmu yang sama sekali mereka belum mendapatkannya. Dan juga banyak masalah yang terdapat di buku ini tentang belajar dan sekolah. Buku Sekolah Itu Candu juga membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Indonesia yang menurut buku ini ada kurang tepat tentang permasalahan pendidikan. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia menjadikan sekolah sebagai formalitas. Harusnya dapat dipahami bahwa kita mendapatkan ilmu itu bukan dari sekolahnya, akan tetapi cara belajarnya. Seperti pepatah mengatakan, seseorang dikatakan belajar bukan berarti duduk di bangku sekolah. Banyak orang tua menganggap bahwa mereka sudah bertanggung jawab karena mereka sudah menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, minimal SMA. Dan banyak juga permasalahan yang dialami orang tua yang mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya. Coba kita pahami tentang realitas kondisi sekolah pada saat ini. Apakah konsep yang diberikan sekolah pada saat ini menyenangkan? Seperti kita berada di waktu luang, waktu senggang, dan seperti pengertian dari sekolah itu tadi. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman. Di buku ini juga menyajikan tentang pendidikan alternatif, di mana kita dapat bisa menggunakan untuk mendidik dan menjadikan kita metode dalam belajar dalam diri sendiri.
Seperti gambar lain, di mana konsep sekolah pada area terpencil seperti di desa, di laut, atau di tenda. Bagaimana dengan mereka? Ini menjadikan kita berpikir kritis, akan memperkaya tentang pengetahuan. Bukan hanya itu saja teman-teman, yang dapat saya sampaikan pada buku ini adalah metode penyampaiannya sangat menarik dan tidak membosankan, karena sudah menelisik pada analogi cerita. Tidak hanya itu saja teman-teman, di buku ini juga kita diajak untuk berpikir kritis dan melihat kondisi pendidikan selanjutnya. Kelebihan dari buku ini condong kepada pemahaman tentang sekolah dan pendidikan itu sendiri, di mana tentang membahas yang substansinya asal dari pendidikan tersebut dan bagaimana tindakan yang dilakukan atau yang digunakan pendidikan selanjutnya di Indonesia. Tidak hanya itu saja, kekurangan yang menurut saya perlunya ditelaah setiap catatan, sehingga perlu diskusi yang menjadikan pembaca senang, yaitu membaca pemikiran penulis ataupun gagasan penulis yang memperkuat kita akan berpikir kritis untuk pendidikan alternatif untuk negara kita selanjutnya. Sekolah itu candu. Yang dimaksud dengan sekolah itu candu adalah bukan dari kecanduan atau addiction, akan tetapi keadaan devolusional pada candu itu sendiri. Baiklah, ini menjadi bagian akhir pada resensi yang dapat saya sampaikan yang berjudul tentang sekolah itu candu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya. Mohon maaf bila ada tutur kata, saya tutup video ini. Terima kasih buat semuanya.